Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan dari komentar yang kemarin ada yang nanya di video sebelumnya tentang bagaimana tips untuk hilang ingatan kepada seseorang yang pernah singgah. Ya, ini menarik ini. Jadi mungkin ya untuk kita hilang ingatan itu tidak bisa untuk benar-benar hilang ingatan seakan-akan itu tidak pernah terjadi. Tapi di sini saya akan menjelaskan bahwa ada cara untuk melupakan atau tidak mengingat kembali tentang momen-momen yang selalu teringat. Jadi timbulnya sebuah hal yang datang dari masa lalu hingga kita mengingatnya terus-menerus, itu kan mungkin ada sebuah momen atau suatu kenangan yang sulit untuk kita lupakan. Oleh sebab itu kita harus pahami terlebih dahulu bahwasanya mungkin mengingat seseorang atau mengingat suatu kejadian, jika hal tersebut itu memberikan efek positif terhadap kehidupan kita, menjadi kita lebih berkembang lebih baik, membenahi diri dan lain sebagainya, mungkin itu tidak menjadi permasalahan. Tapi yang menjadi soal adalah ketika kita mengingatnya dan timbullah rasa sakit di dalam perasaan kita, itulah yang menjadi sebuah permasalahan yang perlu kita perbaiki. Seperti itu. Jadi saya akan menjelaskan. Yang pertama adalah bagaimana cara untuk menghilangkan ingatan atau melupakan suatu kejadian, momen atau seseorang. Yang pertama adalah menerima terhadap kenyataan. Bisa jadi kalau seumpama kita ini terlalu berlebihan dalam mengingat suatu momen atau suatu hal yang kurang enak di masa lalu, itu adalah sebuah ketidak menerimanya kenyataan kita di dalam kehidupan ini. Karena menerima kenyataan adalah salah satu cara yang efektif untuk kita agar dapat melupakan suatu kejadian atau bayang-bayang yang kerap datang dari hal yang sudah lampau, bisa kita lupakan seperti itu. Karena semakin kita tidak terima terhadap suatu keadaan, maka kita akan semakin terbelenggu oleh kenangan lama. Karena kita harus pahami bahwa kehidupan ini harus terus berlanjut apapun yang terjadi. Life must go on. Seperti yang dikatakan oleh legenda Pak Deh Didi Kempot, yang mengutip, yang sudah berlalu ya sudah, sakit hati boleh-boleh saja, tapi tidak harus tetap sakit dan berlarut-larut. Kemudian yang kedua adalah berdoa, mendekatkan diri terhadap Sang Pencipta agar hati kita merasa memiliki pegangan dan memiliki kan bisa saja kita untuk bercurhat kepada Tuhan seperti itu. Karena memang hati kita itu berada di dalam genggamannya. Tuhanlah yang menguasai hati kita, entah itu perasaan bahagia atau sedih dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah jangan penasaran atau bahasanya itu kepo terhadap kehidupan seseorang yang selalu kita ingat. Contoh, kita jangan menstalking Instagram atau menyimpan foto dan lain sebagainya, sehingga itu membuat kita kembali teringat. Karena salah satu godaan terbesar bagi seseorang untuk melupakan sesuatu adalah ketika timbulnya perasaan ingin tahu, apa bahasanya knowing every particular object, atau sikap ingin tahu segala hal, bahkan hal-hal yang kecil seperti itu. Kemudian jangan merespon. Seumpama kita sudah sekian lama kita berusaha untuk melupakan sesuatu hal, kemudian hal tersebut itu datang dalam kehidupan kita, ya salah satu respon terbaik adalah
tidak merespon, sehingga jika kita tidak cukup kuat dengan pendirian kita, maka itu akan menjadi goyah. Seperti itu. Contoh, seumpama dia mengirimkan pesan atau menelpon dan lain sebagainya, atau hanya sekedar menyapa, menanyakan kabar, maka lebih baik jika kita tidak mampu, tidak usah respon. Tapi kalau seumpama kita kuat, merasa teguh pendirian, maka tidak masalah, respon, jawablah secukupnya. Kemudian selanjutnya adalah dengan menyibukkan diri dalam produktivitas, mencari kesibukan hal-hal positif. Contoh kayak berolahraga atau membaca buku, atau mencari hal-hal yang membuat kita berpikir positif dan sehingga melakukan hal positif. Menyibukkan diri dalam kebaikan telah terbukti efektif untuk kita melupakan suatu kenangan atau seseorang, karena pikiran dan hati kita akan menjadi fokus terhadap kesibukan tersebut. Jadi energi kita tidak habis untuk memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kita pikirkan, karena itu sudah menjadi hal yang lampau, tidak perlu lah. Boleh-boleh saja jika itu hanya untuk membuat kita mengambil pelajaran supaya tidak terulang kembali. Tetapi jika difikirkan sampai berlarut-larut sehingga membuat diri kita terpuruk, itu sangat tidak dianjurkan. Jadi seperti itu teman-teman, beberapa tips untuk menghilangkan ingatan. Ini bukan spesifikasi terhadap hilangnya ingatan, tapi bagaimana cara tidak mengingat dan melupakan, seperti itu. Oke, selamat malam.